Kopiin Aja itu adalah merupakan akronim dari Kopiin, yaitu kuliah oke, paling inspiratif ya sambil bekerja. Nah, kita selama ini menangani masalah kemiskinan melalui jalur pendidikan itu hanya mengasih bantuan seragam, bantuan uang sekolah, tanpa ada pernah menyelesaikan masalah. Ini kami sudah dapat fasilitas dari perguruan tinggi untuk anak yang join ke program ini, nanti anak-anak itu dikasih pembiayaan yang lebih murah. Karena ini Kopiin Aja solusi yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Karena apa? Kami sasarannya adalah meningkatkan APK perguruan tinggi. Dengan APK perguruan tinggi yang naik, maka kita bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan ngopi. Jumpa lagi dengan saya Kemi Septianti, host Ngopi Ngobrol Pintar bareng kawan. Oke. Hari ini itu hari yang sangat istimewa buat saya. Saya merasa bangga sekali hari ini karena ngopi kita kali ini itu ditemani oleh orang-orang yang sangat istimewa dan orang-orang yang nomor satu buat saya. Oke. Mau tahu nggak siapa? Siapa? Oh iya, saya juga penasaran sebenarnya. Yang pertama, kita kehadiran Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Mr. Budi Santosa, SPD, MPD, MSI. Welcome. Kemudian yang kedua, ini juga orang nomor satu di sekolah kita, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Purwodadi, Bapak Dr. Andes Partono, MPD. Dan yang terakhir ini sepertinya juga number one di DKV punya ini kayaknya. Ini ada Dek Wahyu. Tema ngopi kita kali ini ya Bapak, itu mirip-mirip dengan judul podcast kita. Kalau podcast kita itu kan ngopi, ngobrol pintar. Nah, sedangkan tema kita hari ini adalah Kopiin Aja. Kopiin Aja, solusi solutif untuk lulusan SMK yang mau bekerja atau kuliah gitu. Sama-sama ngopi ya Bapak ini, sama-sama katanya kopi, penuh dengan kopi hari ini pokoknya. Ya. Sebenarnya saya penasaran, pada penasaran nggak Kopiin Aja itu apa? Sama saya juga. Kita tanya langsung ke Bapak Budi Santosa. Pak, sebenarnya Kopiin Aja itu apa sih Bapak? Ya, terima kasih. Ini Kopiin Aja itu adalah merupakan akronim dari Kopiin, yaitu kuliah oke, paling inspiratif ya sambil bekerja. Nah, ini program ini kami tujukan kepada anak-anak yang dari keluarga kurang beruntung, kurang mampu, yang mereka ingin kuliah, kita bantu dengan program Kopiin Aja, supaya mereka semangat, tidak pantang menyerah untuk menghadapi masa depan yang semakin lama tantangannya semakin berkembang terus. Berarti kuliah oke, paling inspiratif ya sambil bekerja. Wah, ini luar biasa sekali ya. Kalau program ini sudah berjalan, saya bisa membayangkan ini pasti sangat membuat anak-anak SMK itu semakin terinspirasi dan semakin punya harapan baru untuk masa depan mereka ya Pak. Kemudian sebenarnya tujuan dari program Kopiin Aja ini dibuat apa sih Pak? Tujuannya itu kita selama ini menangani masalah kemiskinan melalui jalur pendidikan itu hanya mengasih bantuan seragam, bantuan uang sekolah, tanpa ada pernah menyelesaikan masalah. Dengan Kopiin Aja ini sebenarnya yang kami sasar itu anak SMA. Tapi di tengah perjalanan ternyata dari bapak-bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah SMK, wah ini cocok juga untuk SMK karena putra-putri kami juga ada yang ingin melanjutkan. Monggo nanti dari anak-anak SMK yang ingin melanjutkan, yang tidak mampu, boleh
join bersama kami di program Kopiin Aja. Berarti ini awalnya sasarannya anak SMA, gitu Jadi, ya? karena di Kabupaten Gerobokan ini anak SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi itu besar, ada 70%. Bahkan di SMA Geyer itu 80% anak yang tidak melanjutkan. Padahal kita tahu SMA itu adalah di mana siswanya harus melanjutkan. Nah, itu tadi. Kemudian Bapak, saya masih penasaran, ketika siswa-siswi kita mengikuti program Kopiin Aja ini ya Bapak, nanti anak-anak itu dapatnya apa aja sih Bapak? Nah, ini anak-anak ini dapatnya yang jelas adalah masa depan yang lebih baik. Better future lah. Jadi mereka ini nanti dari lulus SMA, daftar program Kopiin Aja, kami akan memberi mereka pendidikan, latihan kerja. Mereka akan kami kirim ke PLK dan LPK untuk mendapatkan latihan kerja. Di sana kalau mereka sudah mendapatkan keterampilan atau kompetensi dalam hal bekerja, ada yang memasak, ada yang menjahit sesuai keinginan mereka, kami akan menyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Di perusahaan itu kami juga membuat MOU dengan perusahaan itu untuk tidak mempekerjakan mereka dari Jumat, Sabtu, dan Minggu karena mereka harus kuliah. Jadi mereka hanya kerja di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tetapi dengan gaji yang sama dengan yang bekerja selama 1 minggu. Dan ini banyak perusahaan yang sudah oke. Di Purwodadi ini yang kami sudah MOU itu dari Pungkok. Ya. Jadi selain dapat itu tadi anak kalau sudah bekerja, maka kami akan menyalurkan ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kami di Semarang itu Ngudi Waluyo. Bagi anak-anak yang ingin kuliah di Ungaran, yang mana di sana dekat dengan perusahaan garmen, mereka bisa memanfaatkan keterampilan menjahitnya. Tetapi yang ingin kerja di Pungkok nggih monggo, yang ingin kuliah di Purwodadi nggih siap. Banyak sekali kuliah di Purwodadi. Tadi pagi kita ketemu Pak Sekda juga mensupport saya bahwasannya ini tolong Pak Budi universitas atau perguruan tinggi yang ada di Gerobokan diramaikan sehingga ITB MG itu sudah bekerja bersama kami untuk program ini dan nanti banyak sekali yang akan mendekat ke program ini untuk kita sukseskan bersama sehingga anak-anak dapat keterampilan bekerja terus kuliah. Bagi mereka yang ingin kuliah di luar kota silahkan, tapi bagi yang ingin kuliah di Purwodadi yang dari Semarang akan datang ke sini untuk mengajar mereka dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tadi saya kira itu anak-anak dari KCD 4 kerjasama dengan universitas, kemudian anak-anak dibantu untuk kuliah. Saya kira itu untuk kerjanya mereka nyari sendiri. Oh ternyata juga dibekali dengan kompetensi lagi, dididik di PLK lagi, dicarikan kerja, juga difasilitasi untuk kuliah. Kemudian bedanya kalau dengan mereka kuliah sendiri, Bapak, untuk biayanya mungkin atau apa mungkin Bapak bedanya di sana? Ya, ini kami sudah dapat fasilitas dari perguruan tinggi untuk anak yang join ke program ini, nanti anak-anak itu dikasih pembiayaan yang lebih murah. Artinya dari yang biasanya 100% untuk anak-anak ini hanya 60%. Luar biasa sekali ternyata ya Pak, keuntungannya ternyata dan manfaatnya itu ke siswa sangat-sangat besar sekali. Kalau untuk Bapak Kepala Sekolah sendiri setelah mendengar penjelasan dari Bapak Kacap ini, kemudian harapan apa dari Bapak khususnya nanti untuk anak-anak kita yang lulusan SMK ini terutama SMK Negeri 1 Purwodadi, bagaimana Pak ini? Oke, baik. Saya kira program dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 kami sangat mendukung sekali, Pak. Jadi Kopiin Aja ini salah satu solusi memecahkan masalah kemiskinan tadi yang disampaikan Pak Kacap khususnya di Purwodadi dan di Kabupaten Gerobokan. Tapi kami juga nanti mensupport juga, Pak. Seperti saya sampaikan dulu, bahwa kalau program ini tidak disupport, ya tidak akan jalan gitu. Kami dari sekolahan biasanya, mohon maaf, Bapak tadi menyampaikan, jadi penyelesaian kemiskinan itu tidak hanya diberi sepatu, pakaian saja,
Tapi nanti waktu kuliah, anak-anak itu mohon maaf nanti kan butuh alat-alat tambahan, misalnya HP, kemudian laptop. Nah kami nanti dari sekolahan khususnya nanti teman-teman akan kami rengkuh juga untuk mensukseskan program ini, mungkin dengan program kalau di tempat kami gerakan orang tua asuh misalnya seperti itu, sehingga tidak mandek di tengah jalan Pak Budi kalau menurut saya. Ini kan harus sinergi gitu program ini dengan apa tadi yang disampaikan Bu Kemi, apa saja yang diterima anak lah itu mestinya itu yang harus digali lagi gitu. Nanten. Ya. Kalau untuk persyaratan siswa ikut program Kopiin Aja ini nanti seperti apa Pak Ajak? Syaratnya siswa itu usianya 18 tahun. Dan yang jelas sehat Pak, dan berkeinginan untuk melanjutkan kuliah. Kalau tidak berkeinginan ya sulit untuk kita bisa merekrut mereka. Berarti siapa saja siswa-siswi yang punya motivasi tinggi untuk kuliah dan bekerja bisa ikut program ini ya? Betul. Oke. Nanti Mbak Galuh juga ambil oke. Kalau Dek Sekar sendiri, kalau nanti setelah lulus mau kuliah dulu, kerja, apa kuliah sambil kerja? Mungkin? Kalau menurut pandangan saya sendiri, saya tuh sebenarnya pengen kuliah Bu. Setelah ini saya pengen kuliah. Terus kalau untuk kelanjutannya itu nanti saya mau tanya ke orang tua dulu, setuju apa enggak kalau saya kuliah. Dan kebetulan sekali orang tua saya tuh menghendaki kalau kuliah sambil kerja. Jadi program dari Bapak Kasab ini sangat menurut saya. Iya, sangat menurut banget. Terima kasih Bapak udah membangun program ini. Jadi bisa membantu teman-teman saya juga dan termasuk saya juga yang mau kuliah ataupun sebenarnya ingin kuliah tapi tidak memiliki biaya. Kalau sebelumnya kan mereka patah semangat kalau ya udahlah saya nggak usah kuliah aja, kerja dulu. Nah kalau adanya program ini kan jadi mereka nggak usah patah semangat gitu ya. Berarti never give up. Jadi bisa beriringan bersama jalannya. Kuliah juga iya, kerja juga iya gitu Bapak. Kemudian Dek, kamu kan di sekolah ini banyak kegiatan ya di sekolah. Iya. Ikut ekskul juga banyak, tugas-tugas di SMK juga banyak ya. Sama juga siswa-siswi SMK Negeri 1 Purwodadi itu kan juga dibekali dengan program ketarunaan. Nah kira-kira dari kegiatan yang sudah kamu lakukan di sekolah itu manfaatnya apa nanti ke program Kopiin Aja yang dibuat Pak Ajak ini? Kalau dari pendidikan di sekolah itu mulai dari kedisiplinan dan tanggung jawab itu sudah berpengaruh banget Bu. Dari itu kan bisa membangun kita buat bertanggung jawab. Kalau misal ini kita ikut program Kopiin Aja tapi kita nggak punya tanggung jawab itu kan tetap nggak bisa berjalan ya Bu. Jadi kita juga tetap harus punya tanggung jawab untuk menjalankan program ini supaya bisa lulus dengan tepat dan cepat juga kan. Kalau nggak punya tanggung jawab mau join ke sini juga nanti sama aja nggak punya lulusan yang baik karena kan nggak ada niat, nggak ada tanggung jawab pada diri sendiri buat lulus nantinya gimana gitu. Kalau program dari sekolah itu ada ketarunaan. Dulu saya waktu kelas 10 itu mulai jam 6:30 itu udah harus kumpul di lapangan, udah harus membawa tas yang berat, terus juga sepatu yang kayak tentara gitu loh Bu. Jadi kayak udah siap banget ini buat beban gitu. Iya. Nanti setelah lulus bebannya juga lebih berat gitu ya. Dan insya Allah ya. bisa menghadapi di dunia nyata nanti. Amin. Iya, harapannya seperti itu ya Bapak. Oh, saya jadi terngiang-ngiang di kepala ini Bapak. Program Kopiin Aja itu ternyata sedap ya Bapak. Sedap sekali. Karena sedap itu kalau buat saya itu solusi, efektif, dan aplikatif. Bagaimana Bapak? Cocok tidak Bapak itu Bapak? Iya, ini selain sedap ini juga obat yang mujarab. Solusi paling efektif. Karena ini Kopiin Aja solusi yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Karena apa? Kami sasarannya adalah meningkatkan APK perguruan tinggi. Dengan APK perguruan tinggi yang naik, maka kita bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka mereka akan kreatif dan inovatif menghasilkan produk-produk yang sangat bermanfaat. Ini berdampak bagi
jalannya roda perekonomian. Sehingga roda perekonomian di Gerobokan ini akan semakin kencang, sehingga masyarakat yang pengangguran akan tertarik oleh roda perekonomian itu. Mereka akan bekerja, berusaha, saling bahu-membahu dan saling berkompetisi. Akhirnya masyarakat Blora, masyarakat Gerobokan yang saat ini berada di kabupaten dengan miskin ekstrim akan menjadi kabupaten yang gemah limpah rohani. Amin. Kemudian karena ini beneran ngopi kita Bapak, silahkan kopinya dinikmati. Kopinya dinikmati. Iya. Wah, ini kopiin aja nih. Kopiin aja ini murahnya itu dari kopi aja. Ini sambil saya iklan ini Pak. Di meja kita ini ada merchandise buatan dari anak-anak di kafe SMK Negeri 1 Purwodadi. Nah, ini ada pin, ada mug, kemudian ada kaos yang ada di belakang itu ya Pak. Ini mendukung kegiatan dari cabang dinas wilayah 4 ya Bapak, ini semuanya. Nah, yang ada di sini semuanya nanti bisa dibeli di kawandigital.tokoa.id. Jangan lupa nanti linknya ada di sini ya. Lupa, gitu. Oke. Kesimpulan podcast kita hari ini adalah bahwa program Kopiin Aja itu adalah solusi yang paling solutif untuk siswa-siswi khususnya SMK ketika mereka lulus mau kuliah atau bekerja, apalagi yang terkendala dengan biaya, gitu ya Pak. Oke, demikianlah podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya DKV dan SMK Negeri 1 Purwodadi. Podcast DKV SMK Bisa. SMK SMK Bisa. SMK Negeri 1 Purwodadi. Terima kasih. Mohon maaf atas salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.